أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kau perhatikan dirimu. Memang jamaah, kalau kita ikut omongan orang nggak ada benernya. Semua orang itu memiliki sisi pandang yang beda-beda. Maka yang antum lihat, rumah itu nggak ada yang sama modelnya. Apa antum lihat sandal, nanti antum keluar dari masjid lihat sandalnya orang, apa modelnya satu? Nggak satu modelnya. Yang satu menganggap oh ini bagus, dia beli yang itu. Yang lain nggak bagus yang ini, kata. Itu manusia. Maka da'an, sudah nggak usah diurusin mereka. Jangan sampai seperti ceritanya orang yang bawa keledai. Ingat kan? Ada orang tua, Masya Allah, naik keledai, anaknya yang nuntun keledainya lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Ajib, nih orang tua tidak ada kasih sayang kepada anaknya. Masa anaknya suruh nuntun dia naik? Akhirnya betul juga kata orang nih. Ya sudah, dia turun, nak kau naik nak. Naik anaknya, bapaknya yang nuntun. Sampai satu kampung, apa kata orang kampung? Wallah, kurang ajar ini anak, durhaka sama orang tua. Masa bapaknya suruh nuntun dia naik? Nak gimana? Oh kalau gitu kita naik berdua. Lewat satu kampung lagi, Allah ini orang zalim kata dia. Masa keledai kecil dinaikin berdua kata dia. Akhirnya turun berdua nuntun keledai. Keledainya jalan dan orang itu jalan berdua sama anaknya. Apa kata orang kampung selanjutnya? Ya Allah, ini orang agak nggak waras. Masa keledainya dituntun nggak dinaikin kata dia. Terus mau ikut yang mana jemaah? Antum mau ikut yang mana? Antum ikut yang mana? Ikut yang pertama. Jadi anaknya biar nuntun gitu. Nanti lewat kampung anaknya dibilang, antum dibilang nggak kasih sayang sama anaknya. Terus gimana? Tugas anak nuntun gitu ya, Masya Allah. Tugas anak nuntun jadi jamaah. Tapi ala kulli hal, da'anka, absir sya'nak. Sudah kau perhatikan dirimu, biarkan mereka. Apa kata Aisyah? Qalat, absir sya'naka, innahu la jadida liman la yalbasul khalaq. Ini adalah sebuah mathal yang disebutkan dalam kitab-kitab mathal. Sebagian memaknainya dengan makna yang berbeda-beda. Anda baca di beberapa terjemahan tentang makna ini. Mungkin arti secara bahasa, tidak ada yang baru bagi orang yang tidak memakai yang lama. Tidak ada yang baru bagi orang yang memakai yang lama. Ada yang menafsirkan bahwasanya kalau kita itu tidak menghargai yang lama, sohib, kalau kita tidak menghargai sohib kita yang lama, teman lama kita, maka kita akan menghargai sohib kita yang baru. Ada yang memanai kalau kita tidak memakai yang lama, berarti kau tidak akan disebut memakai yang baru. Kau disebut pakai baju baru karena ada yang lama. Ada yang memaknainya bahwasanya orang-orang yang selalu pakai baju baru terus, lama-lama bangkrut dia nanti. Karena selalu dia gonta-ganti yang baru. Dan ini kita lihat, ada orang yang kerjanya gonta-ganti HP. Setiap keluar HP model baru, dia ganti lagi. Lama-lama terpuruk ekonominya gara-gara gonta-ganti HP. Akhirnya dia kembali kepada yang kuno. Untuk melihat ada HP yang pakai antena panjang, dia Masya Allah, bagus ini kata dia. Dulu dia lempar, sekarang jadi bagus buat dia. Di antara yang menyebabkan masalah ini disebutkan dalam kitab Tarikh Ibn Asakir, bahwasanya Ar-Riyashi, Asma bin Kharijah, suatu hari dia berkata kepada istrinya, mungkin istrinya muda, dia udah tua. Dia mengatakan kepada istrinya, ikhdibi lihyati, wahai istriku, tolong kau semir jenggotku yang udah putih semuanya. Apa kata istrinya?
Ilakam tarqa minka, sampai kapan ditambal-tambal tuh dirimu itu, kata dia. Udah tua renta dia. Lalu kata Asma bin Kharijah, ayyartani khalaqan ablaiti jiddatahu. Engkau menghina aku karena aku sudah tua renta. Yang menghabiskan kemudaanku ini kau juga, kata dia. Iya, artinya dulu aku baru, siapa yang ngabisin aku? Ya kau, sampai akhirnya aku jadi tua renta kayak gini. Kata wahal ra'aiti jadidan lam ya'ud khalaqan. Kau pernah melihat sesuatu yang baru? Bagaimana dia akan jadi baru kalau dia tidak ada yang lamanya? Jadi sesuatu yang baru itu dikatakan baru karena ada yang lama. Maka kita perlu dalam kehidupan ini untuk tidak berfoya-foya. Seorang wanita tidak perlu selalu ganti sofa di rumahnya. Ada memang orang-orang kaya jamaah yang tiap tahun ganti sofa. Sofanya masih bagus, dia ganti. Subhanallah, dulu waktu kita di Madinah, kita itu senang dengan sebelum Idul Fitri. Mahasiswa itu suka, karena banyak sofa yang dibuang di pinggir jalan. Ya kita bawa, akhirnya kita sama dengan mereka, tiap tahun ganti sofa. Tapi sofa nemu. Jadi kita gak bawa ke rumah kita sofa, lalu kita pulang dari masjid subuh, lihat ada sofa lebih bagus ini kita lihat. Kita bawa dari sampah itu dibuang. Masya Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi santailah dalam kehidupan ini, antum tidak perlu ya apa istilahnya? Kadang kalau ada orang yang mengejar model ya, terus dia cari model-model seperti itu. Yang lama kau bisa tambal, kau tambal. Kau punya sandal, Masya Allah, kalau robek bisa dijahit-jahit. Tidak harus kau beli yang baru. Motor kalau rusak kau perbaikin. Nggak harus, aduh lah rusak-rusakan ini, ganti yang baru. Yang baru rusak, ganti lagi yang baru. Akhirnya numpuk di rumahmu barang-barang yang nggak terpakai. Dan ada sebagian manusia yang suka numpuk sampah di dalam rumahnya. Ya nggak anak katakan sampah, dia barang-barang itu tumpuk di gudangnya. Dia tidak sedekahkan, dia tidak bagikan. Apa yang terjadi? Ya udah, cuma memenuhi rumahnya. Seharusnya kalau kau ganti yang baru, kau keluarkan yang lama. Kalau memang kau harus ganti yang baru. Dan jamaah juga, orang dengan gaya hedonisme ini akhirnya terjebak dalam utang. Karena semuanya kredit sekarang ditawarkan. Padahal sejatinya kau dengan uang 5 juta bisa beli barang bekas, motor bekas bisa. Tapi sebagian orang 5 juta digunakan untuk uang muka. Dia ambil yang baru, dia pakai itu. Subhanallah, anak kadang-kala ngelihat orang beli motor tuh kalau cash 20 juta, kadang-kala baru sampai 32 juta. Ketika dia mau jual, harganya tinggal 10 juta. Berapa kerugian dia? Apa yang menyebabkan orang seperti itu? Tadi gaya hidup, jangan. Ingin kelihatan mewah, ingin disanjung oleh orang. Wa hadhihi hiyal hayatud dunya. Allah mengatakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu kehidupan dunia. Urusannya hanya untuk bermewah-mewahan, berbangga-banggaan.